Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk mata pelajaran prakarya untuk materi budidaya sayuran. Setelah anak-anakku menyimak video pembelajaran kita hari ini, anak-anakku bisa memahami definisi dari budidaya dan definisi dari sayuran. Dan setelah itu kalian bisa memahami jenis-jenis dari sayuran. Sekarang kita masuk ke materi budidaya sayuran. Indonesia adalah sebagai daerah tropis yang dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Sekarang, apa yang dimaksud dengan budidaya? Budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak dan bertambah banyak. Itu adalah definisi dari budidaya. Sekarang, apa yang dimaksud dengan sayuran? Sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat yang tinggi, banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Sekarang kita lihat bagian-bagian dari tanaman sayur yang dapat dimanfaatkan. Sekarang contohnya yang daun, bagian dari tanaman sayuran daun, contohnya adalah pakcoy. Kemudian pada bagian tangkai dari tumbuhan yang dapat digunakan adalah contohnya seledri. Sekarang pada bagian umbi lapis sayuran, contohnya yang dapat dimanfaatkan adalah bawang merah. Kemudian pada bagian biji sayuran yang dapat dimanfaatkan adalah kacang merah. Pada umbi, tanaman sayuran yang dapat dimanfaatkan contohnya wortel. Sedangkan pada bagian bunga dari tanaman sayuran yang dapat dimanfaatkan adalah kembang kol. Pada buah tanaman sayuran yang bisa dimanfaatkan adalah tomat. Dan yang terakhir pada bagian batang dari tanaman sayuran yang dapat dimanfaatkan adalah asparagus. Sekarang kita menyimak beberapa penjelasan dari berbagai tanaman sayuran. Yang pertama kita masuk ke tanaman sayuran tomat. Tomat dalam bahasa Latin disebut Lycopersicon esculentum. Tomat ini merupakan tanaman perdu semusim, berbatang lemah dan basah. Daunnya berbentuk segitiga, buahnya hijau waktu muda dan kuning atau merah waktu tua. Tomat termasuk sayuran buah yang digemari. Dan tomat mempunyai berbagai manfaat, antara lain sebagai bumbu lalap, makanan yang diawetkan atau biasa kalian kenal dengan saus tomat, buah segar atau minuman yang biasa dibuat jus tomat, di mana buah tomat ini banyak mengandung vitamin A dan C. Kalian perhatikan gambar ini adalah tomat. Jadi kalian anak-anakku sudah pernah melihat buah tomat. Sekarang kita lanjut, yang kedua adalah bawang merah. Dalam bahasa Latin, bawang merah itu adalah Allium cepa, di mana bawang merah banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Selain sebagai bumbu dapur, bawang merah itu dimanfaatkan juga sebagai rempah dan obat. Kandungan dari bawang merah itu adalah kandungan minyak atsirinya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan. Bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah dan tegalan.
Yang ketiga adalah sayuran kangkung. Nah, ini kangkung adalah salah satu sayuran yang banyak digemari oleh anak-anakku semua. Dalam bahasa Latin, kangkung adalah Ipomoea reptans, di mana kangkung merupakan sayuran daun yang mudah dibudidaya dan populer. Kangkung dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Terdapat dua jenis kangkung yang biasa dibudidayakan. Yang pertama kangkung darat dan kangkung air. Kangkung air memiliki daun dan batang yang lebih besar dibandingkan dengan kangkung darat. Selanjutnya kita masuk ke sayuran bayam. Dalam bahasa Latin, bayam itu adalah Amaranthus sp. Bayam termasuk sayuran dataran tinggi, tetapi dapat hidup di dataran rendah. Di Indonesia, banyak bayam dapat tumbuh sepanjang tahun dan tumbuh di daerah panas dan dingin. Bayam dapat tumbuh subur di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya agak panas. Yang terakhir adalah sayuran sawi. Nah, perhatikan gambar, ini adalah sawi. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun dan bunganya sebagai bahan pangan sayuran. Jadi yang biasa makan pangsit biasa menggunakan sawi, baik segar maupun diolah. Penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau. Ada pula sawi putih yang biasa dibuat sup atau diolah menjadi asinan. Demikianlah materi kita hari ini. Saya harapkan kepada anak-anakku semua, kalian mencatat materi kita hari ini. Setelah kalian mencatat, pahami, kemudian lanjut ke kuis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.